Salam, kita berjumpa lagi di dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur sebab Engkau baik kepada kami. Hari ini kami ingin belajar bersama-sama firman-Mu. Urapilah kami dan berkatilah kami, supaya firman-Mu dapat kami paham dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, berkatilah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Teks pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca dan kita akan pelajari bersama-sama hari ini diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Saya bacakan di dalam Mazmur pasal 17 ayat 8 di bawah tajuk Diburuh dengan tak bersalah. Saya bacakan ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan tema kita pada hari ini, berdoalah pasti Tuhan bertindak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa berdoa adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Di sini saya memberikan ilustrasi tentang mengapa berdoa sangat penting di dalam hidup kita. Ada seorang pemuda hidup sebagai orang Kristen tetapi jarang membaca Alkitab dan jarang berdoa. Pada suatu ketika dia dijemput oleh rakannya di pesta perkawinan. Kebetulan dia masih bujang. Singkat cerita, mereka pun pergi di pesta perkawinan dengan baju yang semat. Setelah sampai di pesta perkawinan, rakannya pun bersenang-senang, bernyanyi dan menari. Sementara pemuda ini memandang ke kiri ke kanan tanpa berbuat apa-apa. Tiba-tiba pemuda ini pun tertarik dengan seorang gadis yang cantik rupanya. Akhirnya dia pun jatuh cinta dengan gadis itu, tetapi malang sekali dia bukan pemuda pemberani. Jadi dia tidak berani berkenalan dengan gadis itu, apalagi mendekati gadis itu. Tiba-tiba pemuda ini dia teringat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7 yang berbunyi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Setelah dia mengingat ayat ini, dia pun tergesa-gesa pulang ke rumahnya dan membukakan Alkitabnya yang berabuk-abuk karena jarang dibaca dan dia jarang berdoa. Dia pun membuka Alkitabnya. Dia terkejut melihat ayat itu dan di dalam hatinya bertanya atau berkata, benar apa yang saya ingat. Singkat cerita, dia pun berdoa dan kembali ke pesta itu untuk mencari gadis yang dia cintai atau dia lihat. Tetapi malang sekali gadis itu sudah pulang ke rumahnya. Pemuda ini pun menyesal karena selama itu dia tidak berdoa meminta apa yang dia mau. Ini sekedar menjelaskan soal kepentingan doa. Jadi kalau kita mau sesuatu, utamakanlah doa. Pentingkanlah doa di dalam hidup kita. Sebab tidak ada artinya kita menyesal di kemudian hari kalau nasi sudah menjadi bubur, kalau semua sudah berlalu. Nah, teks pembelajaran kita sepanjang beberapa hari yang lalu sampai hari ini semua membahas soal doa, dan kita melihat bahwa Daud adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab
yang benar-benar hidup dalam doa. Singkat cerita, konteks teks ini bercakap soal musuh yang memburu orang yang tidak bersalah, dan salah satu korbannya adalah Daud. Kalau kita merujuk kisah Daud di dalam kitab Samuel, ternyata Daud adalah orang yang diburu oleh Raja Saul, karena Raja Saul iri hati kepada Daud. Nah, Raja Saul iri hati kepada Daud hanya karena puji-pujian yang dinyanyikan oleh para biduan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lagu inilah atau kata-kata inilah yang menyebabkan Saul iri hati kepada Daud, sehingga Daud diburu oleh Saul karena gara-gara iri hati. Kita boleh lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sehingga ayat yang ke-18 bahwa Raja Saul iri hati kepada Daud. Jadi teks pembacaan kita pada hari ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh Daud semasa dia diburu oleh para musuhnya di dalam kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sehingga 24. Dan seterusnya. Boleh lihat sendiri, boleh baca sendiri di rumah masing-masing supaya kita lebih paham cerita ini. Jadi singkat cerita, disinilah timbulnya doa Daud seperti di dalam ayat yang ke-8 di dalam Mazmur pasal 17 ayat 8 ini. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Doa yang dipanjatkan Daud ini membawa arti yang dalam bahwa satu-satunya yang dapat menjaga dan memelihara dirinya hanya Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan yang menarik di sini, Daud percaya bahwa Tuhan akan menjaga dia seperti biji mata yang dilindungi. Mata adalah bagian dari tubuh kita yang sangat penting dijaga. Sebab itu di dalam ayat 8 tadi kita melihat bahwa Daud mengambil salah satu dari anggota tubuh yaitu mata untuk mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan akan menjaga dan memelihara dirinya seperti biji mata yang dilindungi. Dan hujung dari ayat 8 tadi berbunyi demikian, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Artinya Daud bukan sekedar meminta dijaga atau dipelihara oleh Tuhan seperti biji mata, tetapi Daud meminta dirinya supaya disembunyikan oleh Tuhan dari serangan musuh-musuhnya. Dan ini keyakinan Daud bahwa Tuhan akan meluputkan dirinya dari tangan-tangan musuh yang coba memburunya atau membunuhnya tanpa alasan yang betul. Nah, kesimpulan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir dari cerita Daud yang diburu oleh Raja Saul, Daud benar-benar luput dari kekejaman Saul. Malah Saul yang dibuat Tuhan tunduk di kaki Daud, sehingga Raja Saul 2 kali ditundukkan oleh Tuhan di kaki Daud. Tetapi Daud yang penuh kasih dan kesabaran balas kasihan, maka Daud tidak membunuh Raja Saul. Sebenarnya bila-bila saja Daud membunuh Saul, tetapi karena Daud penuh sabar, maka dia tidak membunuh Raja Saul. Ini menandakan bahwa doa-doa Daud dikabulkan Tuhan, sehingga dia diluputkan dari masalah yang dia hadapi. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada tentangan yang berat di dalam kehidupan kita, berdoalah dengan sungguh-sungguh, maka pasti Tuhan akan bertindak sesuai kehendak dan balas kasihannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.